Jika sebelum Thales berfilsafat, semuanya dijawab dengan mitos, legenda, atau tokoh-tokoh yang heroik, maka Thales punya konsep tersendiri bahwa segala sesuatu itu berasal dari air, bukan karena adanya dewa-dewa itu. Lalu kemudian murid dari Thales ini berbeda, bahwa segala sesuatu itu berasal dari yang tak terdefinisikan atau tak terbatas, yang disebut oleh Anaximandros sebagai Apiaron. Suatu hari seorang pemuda di Miletus berjalan di pesisir, menatap lautan luas dan cakrawala, lalu bertanya, dari mana semua ini berasal? Dia adalah Anaximander dari Miletus, seorang murid dari Thales yang lahir sekitar 610 sebelum Masehi sampai 547 sebelum Masehi. Dia adalah murid dari Thales yang kemudian menantang pendapat gurunya sendiri yang mengatakan bahwa segala sesuatu itu berasal dari air. Lalu kemudian si murid ini justru berpendapat lain bahwa segala sesuatu itu berasal dari yang tak terbatas. Segala sesuatu yang ada saat ini itu berasal dari suatu realitas yang mengadakan, dan semuanya juga akan kembali kepadanya. Ini mirip dengan konsep bahwa segala sesuatu dari Tuhan dan semuanya juga akan kembali kepadanya. Inilah perbedaan mendasar antara Thales dan Anaximandros. Sebelumnya di episode 1 saya menyampaikan bahwa Thales adalah filosof pertama. Kita juga mesti berterima kasih kepadanya karena beliau yang mengajarkan tentang bagaimana berpikir logis, tidak lagi dengan dewa-dewi, tidak lagi dengan kacamata legenda, tokoh-tokoh heroik atau cerita-cerita mitos. Namun Anaximandros lebih dalam lagi bahwa segala sesuatu itu tidak mungkin dari air, tetapi mesti dari sesuatu yang tak terbatas yang bisa mengadakan ini semua. Inilah teori pertama Anaximanders yang paling terkenal. Kemudian yang kedua adalah Anaximander adalah filosof pertama yang memperkenalkan yang namanya teori evolusi, sebelum Darwin memperkenalkannya di tahun 1859 dalam buku The Origin of Species, asal-usul segala spesies. Anaximandros menjelaskan bahwa sangat mungkin manusia itu berasal dari hewan dari air yang kemudian beradaptasi pada darat. Hewan yang dimaksud itu adalah hewan yang mirip dengan ikan yang kemudian berevolusi kemudian menjadi manusia seperti saat ini. Kemudian Anaximanders ini adalah orang yang pertama kali menulis peta, bukan lagi dengan angan-angan, tetapi dengan tangannya sendiri menuliskan peta itu. Selain itu, Anaximander memahami bahwa bumi ini tidak ditopang oleh apapun, sebagaimana pemahaman sebelumnya bahwa bumi itu berada di atas kura-kura. Bumi itu tidak ditopang oleh apapun karena tidak punya alasan untuk bergerak naik atau turun. Selanjutnya, Anaximander mengatakan bahwa segala sesuatu yang melampaui itu akan mendapatkan hukuman. Alam akan terus mencari keseimbangan. Jika siang terlalu panjang, maka datang malam. Jika bumi ini terlalu panas, maka datanglah hujan. Bumi akan terus mengalami keseimbangan. Inilah pelajaran penting yang diberikan oleh Anaximander kepada kita. Jalan untuk menuju ilmu pengetahuan yang lebih luas. Jalan untuk memisahkan kita dengan pikiran-pikiran mitos. Mungkin pemikiran ini di masa itu sudah luar biasa, walaupun kita pandang untuk saat ini biasa saja, tetapi dari sanalah jalan itu masuk untuk lebih mengkaji lebih dalam ilmu-ilmu yang kita nikmati saat ini. Nah, apa makna kehidupan Anaximander itu untuk kita saat ini? Kita pahami bahwa Miletus itu adalah kota pelabuhan
yang memungkinkan semua orang datang dari berbagai sudut. Di sana datang orang Mesir, datang orang Babilonia, kemudian bertemu dengan orang-orang Yunani. Maksudnya bahwa ketika kita bertemu dengan berbagai referensi, dengan berbagai budaya, maka disitulah kita akan berpikiran terbuka. Pelajarannya adalah mari kita berpikir terbuka, mari kita belajar untuk memahami segala kondisi yang ada di dunia ini.